PT PLN Unit Jawa Timur terus lakukan upaya untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik ke para pelanggannya termasuk di wilayah PLN UP3 Banyuwangi. Bertajuk Mahabharata UP3 Banyuwangi 2024 dan berlangsung selama 2 hari ini, sasaran kegiatan meliputi beberapa wilayah di lingkungan ULP Banyuwangi, terutama area Pantura. PT PLN Unit Jawa Timur terus melakukan upaya dalam meningkatkan mutu layanan serta keandalan pasokan listrik ke semua pelanggannya, termasuk di wilayah PLN UP3 Banyuwangi. Bertajuk Mahabharata UP3 Banyuwangi 2024 dan berlangsung selama 2 hari, antara 20 sampai 21 Agustus 2024, kegiatan yang berpusat di UP3 Banyuwangi ini diikuti sebanyak 16 UP3 se-Jawa Timur dengan jumlah peserta sekitar 60 orang. Puluhan peserta ini terbagi di masing-masing unit sebanyak 6 orang. Mahabharata adalah sebuah program yang memiliki arti maksimalkan pemeliharaan borderless antar unit sampai tuntas. Dalam kegiatan ini, beberapa tempat yang menjadi sasaran kegiatan mulai dari daerah Kelir, Galipuro, Wongsorejo, dan Baluran. Sebelum Mahabharata UP3 Banyuwangi dilaksanakan, terlebih dahulu diawali dengan apel bersama yang dipimpin oleh Pujianto, manajer ULP Banyuwangi Kota. Hal ini penting dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memastikan kesiapan semua personel dalam menjalankan tugas masing-masing, sekaligus mengecek kesiapan peralatan dalam kegiatan itu. Jawa Timur di mana juga tidak ini adalah membutuhkan biaya yang banyak, tentunya juga ingin menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi saya pesan sama masing-masing pengawas, diawasi masing-masing supaya benar bisa maksimal. Oleh karena itu sejatinya kalau apel gitu, kalau misalnya borderless gini ingin mencapai hasil yang maksimal, kalau acara jam 8 itu dimulai, mestinya setengah 8 sudah standby, nggak usah saling ini. Akhirnya nanti ya mudah-mudahan aja cuaca tidak hujan, bisa mendukung ya Mas Arif ya. Jadi dipastikan, karena kalau tidak tercapai yang jelas akan jadi pertanyaan Pak JM ke kami kenapa, ada masalah apa ya. Bukan berarti kita saling menyalahkan, saling di P3 lain sudah membantu kami atas nama manajemen. Mohon maaf bila dalam pelayanannya kurang memuaskan ya. Salam buat manajemennya kalian semua di sana. Dari Pak Danang, mohon maaf tidak bisa hadir karena ada urusan hari ini merapat ke DPR ya. Setelah diberi pengarahan, semua petugas langsung melakukan tugas sesuai SOP yang telah ditentukan. Salah satunya dengan melakukan perempasan terhadap ranting ataupun dahan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap pasokan listrik ke rumah warga atau ke lokasi yang lain. Selain dari UP3 Banyuwangi, unit regu Skylift yang ikut terjun dalam kegiatan ini diantaranya di wilayah Situbondo, Pasuruan, Malang, Madura, dan Jember. Mereka terbagi dalam beberapa titik yang tersebar di jalur antara Banyuwangi Kota sampai Baluran. Sedangkan untuk PC regu pendamping, dan bagian pembersihan untuk membuang sampah terdiri dari anggota ULP Banyuwangi Kota, Rogo Jampi, Muncar, Jajak, dan Genteng. Pujianto selaku manajer ULP Banyuwangi Kota mengatakan, kegiatan Mahabharata yang sudah berlangsung selama 2 hari ini memiliki tujuan untuk meningkatkan keandalan jaringan listrik yang ada di Banyuwangi, terutama dari gangguan pohon atau ranting. Menurutnya, meskipun sebenarnya jarak aman antara jaringan listrik dengan pohon atau ranting itu sekitar 3 meter, tapi kenyataannya masih banyak yang hanya berjarak sekitar 1 meter saja, bahkan ada yang hampir menyentuh jaringan. Untuk itu, kegiatan ini penting dilakukan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kegiatan pada hari ini sudah dilaksanakan mulai dari kemarin Mas, yaitu borderless antar unit se-UD Jawa Timur dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan jaringan yang ada di UP3 Banyuwangi. Terus selanjutnya juga ini teman-teman ini semua ada yang dari mulai pokoknya jelasnya yang ada di UP3 Jawa Timur dari 16 UP3. Berapa peserta yang itu Pak? Ini kemarin sekitar 60-an Mas, 60 peserta dengan masing-masing unit 6 orang. Tujuannya nanti apa Pak? Tujuannya itu untuk mengamankan jaringan kita dari gangguan pohon ya, utamanya karena pada dasarnya gangguan yang terjadi saat ini adalah diakibatkan oleh pohon.
Dan setelah dilakukan ini evaluasi ya dengan inspeksi, ternyata jaringan itu kan andalnya harus berjarak 3 meter dari jaringan kita. Tapi kenyataannya masih ada yang 1 meter, bahkan hampir menyentuh. Itu tujuannya yang utama adalah untuk meningkatkan keandalan jaringan kita dari gangguan pohon atau ROW ya. Oke, harapan kedepannya gimana Pak? Harapan kedepannya semoga kontinuas pelayanan tegangan ini nyampe ke pelanggan tidak terjadi pemadaman, karena jika terjadi pemadaman yang dirugikan bukan cuma di sisi PLN, juga di sisi pelanggan. Di sisi PLN kami tidak bisa menjual, di sisi pelanggan jelasnya tidak ada bisa aktivitas, karena sekarang hampir seluruh kegiatan di pelanggan itu, masyarakat itu pada umumnya sudah menggunakan listrik. Sementara itu menurut Jarni, Koordinator Pelayanan Teknik ULP Jajak, dalam kegiatan Mahabharata UP3 Banyuwangi 2024 yang digelar selama 2 hari ini, pihaknya melakukan berbagai hal. Di antaranya pembersihan ranting yang berpotensi dalam menimbulkan gangguan terhadap jaringan listrik, sehingga nantinya supaya aliran PLN ke masyarakat tidak terganggu. Sedangkan untuk kayu yang ukurannya lebih besar yang berhak melakukan pemangkasan atau perapian adalah Dinas Pekerjaan Umum. Gini Pak ya, kalau kayu itu sebenarnya wewenang PU ya, pihak PU. Jadi sebatas kecil-kecil ini kan cuma sampah. Ini sampah sebelum kita bekerja bersih, setelah bekerja harus bersih. Jadi kalau kayu yang besar tidak berani bawa, itu wewenang PU. Karena ini cuma kecil-kecil, jadi kita angkut, kita buang semua. Kalau yang besar kita tidak berani, itu ranahnya pihak PU. Kalau apa kayunya itu untuk warga boleh Pak? Ya sebatas kayu kecil-kecil kita berani, kayu kecil-kecil. Kalau kayu besar kita tidak berani sama PU, karena itu ranahnya pihak PU. Yang diambil warga itu kan untuk rampan untuk makan ternak. Bukan sampah ada di tempatnya PLN, penampungan khusus untuk penampungan pembuangan kayu. Oke. Jadi tadi kan ada tim khusus untuk pembuangan sampah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.